Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk setiap pihak yang sedang menyaksikan kami pada presentasi kali ini. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaannya kami dapat menyelesaikan proposal, riset, dan juga presentasi kami sebagai tugas ujian tengah semester kelas teknik presentasi. Kami mengangkat pengembangan desain kursi santai lipat dengan metode Quality Function Deployment sebagai judul dari proposal riset kami. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Vanessa Victoria Grace, dan teman saya, Anissa Nurul Mawadah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengapa kami memilih pengembangan desain kursi santai lipat dengan metode QFD atau Quality Function Deployment sebagai judul dari riset proposal kami. Sederhananya, kami ingin mengetahui apakah kursi santai yang biasa digunakan oleh masyarakat pada saat ini dapat dikembangkan menjadi kursi santai yang lebih baik lagi. Maka dari itu, kami menggunakan metode Quality Function Deployment sebagai metode utama dalam riset kami pada kali ini. Seperti yang kita ketahui, keinginan kebutuhan manusia terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi di sekitar manusia itu sendiri. Maka dari itu, kami ingin membuat sebuah rancangan produk kursi santai yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, serta dapat memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, pada bagian latar belakang ini, kami memilih ide ini sebagai riset dan pengembangan. Karena menurut kami, seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia itu selalu meningkat. Karena semakin hari semakin tahun, teknologi semakin berubah, semakin maju pesat. Nah, keinginan manusia juga pasti berubah-ubah mengikuti setiap zamannya. Pasti banyak masyarakat yang ingin produk atau barang yang lebih efisien, ergonomis, dan multifungsi. Menurut kami, desain kursi santai lipat ini sangat ergonomis untuk dibawa kemana-mana. Karena pada kursi santai yang ada, yang dulu-dulu itu karena bentuknya yang lebih besar, terus bahan yang digunakan juga tidak membuat nyaman. Jadi kami membuat desain ini agar lebih nyaman, lebih mudah dibawa kemana-mana. Contohnya misalnya kalau kursi santai yang biasa kan tidak dapat dibawa kemana-mana, hanya untuk di rumah. Kalau kursi santai lipat ini bisa dilipat, bisa dibawa kemana-mana, sehingga kalau misalnya mau refreshing atau mau keluar gitu sama teman, sama keluarga, bisa membawa kursi santai ini. Misalnya kalian mau ke pantai, nah itu pasti bisa banget bawa kursi ini. Jadi tidak usah menyewa tempat lagi untuk bersantai-santai gitu. Nah, tujuan dari pengembangan ide ini itu yang tadi membuat sesuai kebutuhan konsumennya. Terus di dalam ide ini juga kami menggunakan metode QFD. Karena menurut kami metode QFD ini sangat cocok untuk kenyamanan dari setiap kebutuhan konsumen. Baik, QFD atau Quality Function Deployment adalah sebuah metodologi dalam proses perancangan atau pengembangan sebuah produk atau layanan yang mampu mengintegrasikan suara-suara konsumen dalam proses perancangannya. Nah, dalam metodologi QFD tersebut terdapat beberapa langkah atau tahapan yang dapat dilakukan sehingga perancangan atau pengembangan produk dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan konsumen. Pada tahapan ini, kami melakukan survei dan pengisian form yang dilakukan oleh para konsumen untuk mengetahui seberapa pentingnya pengembangan kursi santai lipat itu sendiri. Yang kedua ada VOC atau Voice of the Customers. Nah, ini adalah suara-suara yang telah dikumpulkan pada tahapan sebelumnya sehingga kita dapat mengetahui bagian-bagian atau poin-poin mana saja pada kursi santai yang sudah ada yang dapat dirancang kembali dan dikembangkan dalam riset kali ini. Selanjutnya ada benchmarking atau penetapan produk yang akan menjadi pembanding produk yang akan dirancang. Yang keempat ada derajat kepentingan konsumen. Nah, pada tahapan ini, poin-poin yang sudah diperoleh melalui VOC dijadikan sebuah kuesioner dan diberikan skala.
biasanya dari 1 sampai 10, mengidentifikasikan sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Kemudian kuesioner ini diberikan kepada para customer supaya mereka isi, sehingga kita memperoleh data bagian mana sajakah pada kursi santai yang dapat dikembangkan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu membuat daftar technical descriptor. Pada tahapan ini kami membuat list pihak mana sajakah yang dapat membantu kami untuk merancang produk yang baru, seperti peneliti, penyedia bahan, dan juga perangkai, yaitu tukang las dan tukang finishing. Yang keenam, ada penentuan nilai target. Di tahapan ini, poin berskala yang telah dibuat pada tahapan derajat kepentingan ditentukan kembali pada besar skala berapakah poin tersebut cukup penting sehingga perlu diadakan perancangan ulang. Selanjutnya ada penentuan prioritas target, yaitu penentuan poin-poin mana sajakah yang perlu dikembangkan. Dan yang terakhir ada spesifikasi produk, yaitu membuat spesifikasi produk baru yang jelas, kemudian membandingkannya dengan produk lama yang telah didapatkan melalui tahapan benchmarking. Baik, yang selanjutnya ada diagram flow atau tahapan-tahapan dari riset kita pada kali ini. Yang pertama ada input data, yaitu membuat kuesioner, survei, dan juga wawancara dengan para ahli atau pembuat kursi santai yang sudah ada. Yang kedua ada olah data, yaitu memasukkan data-data yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya kepada metode QFD. Dan juga yang ketiga ada perancangan produk, yaitu merancang dan membuat produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan suara konsumen. Dan yang terakhir ada desain produk, yaitu membuat sketsa, mock-up, penentuan material, perancangan RAB, dan juga membuat produk jadinya. Nah, setelah melalui beberapa penelitian, di sini kami memiliki perbedaan dan persamaan dari kursi santai yang pada umumnya dan kursi santai yang dengan kursi santai yang lipat ini. Nah, fungsinya itu sebenarnya sama-sama untuk meregangkan otot. Habis lelah bekerja tuh, mau untuk santai-santai nonton TV atau santai di luar rumah sambil rebahan. Nah, bedanya itu ya dari bahan dan bentuknya. Kalau misalnya kursi santai pada umumnya itu bahannya itu hanya dari kayu. Jadi kalau misalnya kita lagi rebahan tuh kan keras gitu, nggak nyaman. Kalau pada ide yang baru ini, kursi santainya itu bahannya itu dari stainless steel sama karena menggunakan busa. Jadi lebih nyaman gitu kalau misalnya digunakan untuk rebahan, kan capek habis kerja. Jadi lebih nyaman aja gitu kalau mau nonton TV, kalau misalnya mau di halaman rumah, di teras rumah. Terus bentuknya itu juga beda. Jadi kalau misalnya kursi santai yang pada umumnya itu kan besar nggak bisa dilipat, jadi kalau mau dipindah-pindah itu susah gitu. Jadi kalau misalnya di teras ya di teras aja, di ruang TV ya di ruang TV aja. Jadi kalau misalnya jadi susah gitu mau dipindahin kemana-mana, susah mau dibawa kemana-mana. Nah, sedangkan ide yang baru itu kan kursi lipat, jadi lebih gampang gitu kalau mau dipindahin ke kamar, mau dipindahin ruang TV, mau dipindahin di teras rumah, mau dibawa keluar juga, mau pergi gitu, jadi lebih gampang gitu. Nah, kalau ukurannya sih hampir sama ya, cuman ada beberapa perbedaan. Nah, kursi santai yang biasanya itu lebarnya 68 cm, panjangnya itu 140 cm, tingginya 34 cm, sandaran punggungnya itu biasanya sudutnya itu 90 derajat sampai 120 derajat. Itu kan nggak bisa dilipat-lipat tuh sandaran punggungnya, jadi ya gitu aja gitu. Kalau misalnya ide desain yang baru ini itu lebarnya 62 cm, ya lebih kecil daripada yang umumnya, karena kan bisa biar lebih ergonomis gitu, bisa lebih fleksibel dibawa kemana-mana. Terus panjangnya itu 145 cm. Menurut kami yang 140 cm itu lebih nanggung gitu. Kalau misalnya rebahan gitu kan nggak cuma orang pendek doang yang gunain, jadi orang yang postur badannya tinggi juga nyaman gitu ngegunainnya. Jadi kakinya nggak gantung kalau misalnya mau rebahan gitu.
tingginya itu 45 cm, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sandaran punggungnya itu bisa diputar, bisa dilipat bisa dilipat dari 30 derajat sampai 120 derajat. Baik, dapat saudara sekalian baca, di sini terdapat spesifikasi dari desain kursi santai lipat baru yang telah dirancang. Nah, dari kan tadi udah disebutin bahan-bahannya tuh. Jadi di sini kami menggunakan bahan-bahan alat dan bahan stainless steel, terus busa untuk tempat duduknya, itu roda biar mudah dibawa kemana-mana, kan nggak mungkin diangkat terus, jadi pakai roda jadi lebih gampang digesernya. Terus udah pasti pakai baut. Nah, harganya itu biasanya sekitaran, kalau misalnya stainless steelnya itu yang bagus biasanya satu batangnya gitu kisaran 235.000. Jadi kami menggunakan untuk satu kursi itu 5 batang stainless steel yang bentuknya pastinya beda-beda, nggak semuanya sama kan. Terus busanya itu yang bagus, yang tebal, yang nggak gampang kempes gitu. Itu harganya sekitar 440.000. Jadi per lembarnya, jadi kami menggunakan 3 lembar biar ya lebih enak aja gitu. Terus rodanya kan banyak tuh, rodanya itu kan ada bisa butuhnya 4, jadi rodanya itu harganya satunya 30.000. Terus karena 4 jadi 120.000. Terus pasti kalau misalnya menggunakan stainless steel, kalau mau dilipat-lipat pasti menggunakan baut. Nah, bautnya itu banyak, pasti nggak satu macam doang kan, jadi banyak macamnya. Jadi satu baut itu 9.000. Nah, dari rincian ini kira-kira satu kursi santai lipat ini harga bersihnya itu 2.750.000. Itu untuk membuat satu kursinya aja. Sekian dari hasil presentasi kami. Semoga ide yang kami kembangkan ini dapat berguna dan dapat mudah dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.